Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang tata nama zeolit dan macam-macam zeolit. Namun sebelum saya mempresentasikan materi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar proses perkuliahan yang berlangsung hari ini dapat berlangsung dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan mempresentasikan materi mengenai tata nama zeolit dan macam-macam zeolit. Untuk mendahului materi tersebut, maka terlebih dahulu kita mengetahui tentang apa itu zeolit dan sejak kapan zeolit itu diperkenalkan. Nah, zeolit didefinisikan sebagai suatu kristal aluminium silikat yang terbentuk dari tetrahedral SiO4- dan AlO4- yang mempunyai struktur kerangka 3 dimensi atau framework, mempunyai rongga dan saluran yang mengandung kation logam alkali dan alkali tanah seperti natrium, kalium, magnesium, kalsium, serta molekul air. Kerangka 3 dimensi maupun rongga dan saluran dari suatu zeolit digambarkan pada salah satu contoh zeolit yang ada di slide tersebut. Selanjutnya, zeolit pertama kali diperkenalkan pada tahun 1756 oleh seorang ilmuwan mineral asal Swedia yang bernama Konsted melalui pengamatannya terhadap mineral stilbite. Nama zeolit berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu zeo yang berarti mendidih dan litos yang berarti batu. Nama ini diberikan sebagai penggambaran atas perilaku mineral yang dengan cepat mengeluarkan buih dan air ketika dipanaskan sehingga tampak seolah-olah sedang mendidih. Rumus umum dari zeolit adalah Mx/N AlO2x SiO2y ZH2O, dengan N adalah valensi kation M yang terdiri dari logam alkali dan alkali tanah. X dan Y adalah jumlah tetrahedron per unit sel. Z merupakan jumlah molekul air per unit sel, dan M merupakan kation penyeimbang yang berasal dari logam alkali atau alkali tanah, contohnya seperti natrium, kalium, litium, dan lain-lain. Zeolit memiliki struktur pori yang dicirikan oleh rongga atau saluran yang terdapat pada kisi masing-masing zeolit, dan pori tersebut memiliki volume dan diameter yang khas untuk setiap zeolit. Rongga tersebut saling berhubungan satu sama lain melalui pori-pori yang juga memiliki diameter tertentu untuk setiap zeolit. Di antara zeolit yang memiliki kanal, terdapat zeolit yang sejajar satu sama lain yang menunjukkan sistem kanal lintas multidimensi dan atau non-multidimensi. Nah, struktur pori atau saluran ataupun rongga yang saling berhubungan dapat kita lihat pada gambar yang berada pada slide tersebut, di mana pada gambar tersebut terpampang struktur pori-pori pada beberapa zeolit. Pada gambar yang pertama dengan diameter 4,1 itu merupakan zeolit dengan cincin 8. Gambar yang kedua itu zeolit yang memiliki cincin 10, dan gambar yang ketiga itu merupakan zeolit ZSM5 yang memiliki 12 cincin. Tata nama zeolit. Menurut Asosiasi Zeolit Internasional atau ISA, penamaan zeolit dilakukan dengan pemberian kode 3 huruf pada setiap jenis kerangka zeolit.
Kode 3 huruf ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan jaringan tetrahedral berbagai sudut atom terlepas dari komposisinya. Kode 3 huruf biasanya diambil dari nama bahan sumber. Contoh beberapa kerangka zeolit penting dengan kodenya antara lain: yang pertama zeolit A dengan kode LTA yang berarti linde tipe A. Yang kedua, zeolit X dan Y diberi kode FAU yang berarti zeolit dengan topologi Fauchasit. Yang ketiga, zeolit ZSM5 dan silikalit dengan kode ilustratif sebagai LKM. Selain internasional asosiasi zeolit, ada juga kode yang diperkenalkan oleh IUPAC untuk struktur zeolit. Nah, istilah IZA atau ISA yang berada pada bagian terakhir dari kode ini mengacu pada topologi struktural zeolit yang ditentukan oleh Asosiasi Zeolit Internasional. Contoh penerapan dari kode struktur yang diberikan oleh IUPAC dapat dilihat pada salah satu kode dari zeolit yang memiliki kode 3 huruf dari Asosiasi Zeolit Internasional adalah LTA. Beberapa struktur zeolit pemberian namanya diambil dari mineral induk, contohnya seperti sodalite dan fauchasit. Selain pemberian kode khusus dari IUPAC dan Asosiasi Zeolit Internasional, zeolit juga terkadang diberi nama langsung oleh peneliti yang menemukan zeolit tersebut. Berdasarkan klasifikasi IUPAC, jenis pori material zeolit terbagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, mikropori yang berada pada diameter 0 sampai 2,0 nanometer. Yang kedua, mesopori kisarannya berada pada 2 nanometer sampai 50 nanometer. Dan yang ketiga adalah makropori dengan diameter lebih besar dari 50 nanometer. Jurnal ini merupakan salah satu jurnal yang saya ambil sebagai rujukan atau sebagai salah satu referensi untuk materi tata nama zeolit. Dalam jurnal ini terdapat nomenklatur dan klasifikasi kode yang diberikan baik dari IUPAC sendiri maupun dari Asosiasi Zeolit Internasional. Yang berikut adalah macam-macam zeolit. Yang pertama, zeolit alam. Zeolit alam ditemukan dalam bentuk mineral dengan komposisi yang berbeda, terutama dalam silika, alumina, dan jenis logam yang menjadi komponen minor. Zeolit alam terbentuk karena adanya proses kimia fisika yang kompleks dari batu-batuan yang mengalami berbagai macam perubahan di alam. Sebagai produk alam, zeolit alam diketahui mempunyai komposisi yang sangat bervariasi, namun komponen utamanya adalah silika dan alumina. Di samping komponen utama yang adalah silika dan alumina, zeolit juga mengandung komponen minor seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan besi. Beberapa contoh dari zeolit alam yaitu mordenit,
klinoptilolit, analsim, kabasit, dan masih ada banyak lagi. Yang berikut zeolit sintetis. Zeolit sintetis adalah zeolit yang dibuat secara rekayasa sehingga didapatkan karakter yang lebih baik dari zeolit alam. Prinsip dasar produksi zeolit sintetis adalah komponennya yang terdiri dari silika dan alumina sehingga dapat ditambahkan dengan mudah menggunakan senyawa murni, sehingga zeolit sintetis memiliki komposisi yang tetap dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Contoh dari jenis zeolit ini adalah zeolit A, zeolit H, dan zeolit L. Selain ketiga zeolit tersebut, ada pula contoh lainnya yaitu zeolit ZSM5 dengan strukturnya seperti pada gambar yang terpampang di slide. Yang ketiga, zeolit A. Zeolit A menunjukkan struktur linde tipe A, memiliki struktur pori 3 dimensi dengan pori-pori tegak lurus satu sama lain pada bidang X, Y, dan Z, dan terbuat dari unit bangunan sekunder 4, 6, 8. Diameter pori ini ditentukan oleh 8 anggota cincin oksigen dan berukuran kecil pada 4,2 ampere. Rongga dari zeolit ini dikelilingi oleh 8 cincin sodalite yang dihubungkan oleh permukaan persegi dalam struktur kubik. Zeolit A memiliki fraksi volume kosong 0,47 dengan rasio SiAl 1,0. Zeolit A juga banyak digunakan dalam pemisahan pertukaran ion. Contoh dari zeolit A dapat dilihat pada gambar yang ada di slide. Zeolit Y. Zeolit Y merupakan kristal aluminosilikat sintetis yang terdiri dari kesatuan mata rantai sangkar sodalit yang berikatan membentuk cincin ganda beranggota 6 yang dihubungkan dengan cincin beranggotakan 12 yang disebut jendela dan kemudian membentuk pori besar yang merupakan sangkar alfa. Zeolit Y dibuat secondary bonding unit atau SBU, yaitu dengan unit 4,6 dan 6,6. SBU zeolit Y berdasarkan D6R. Diameter pori dari zeolit ini yaitu sebesar 7,4 ampere sejak ditemukannya 12 anggota cincin oksigen dan diameter yang paling besar adalah 12 ampere. Lubang diameter tersebut dilingkupi oleh 10 sangkar sodalite yang dihubungkan dengan bagian muka sisi heksagonalnya. Gambar dari zeolit Y seperti yang ada di slide. Jurnal ini merupakan jurnal yang membandingkan antara zeolit alam dan zeolit sintetis. Di sana penulis menjelaskan karakteristik zeolit itu sendiri dan juga karakteristik dari zeolit alam dan zeolit sintetis. Selain karakteristik dari zeolit alam dan zeolit sintetis, penulis juga menjelaskan keunggulan, kelebihan atau kekurangan dari tiap-tiap zeolit. Demikian materi tata nama senyawa dan tata nama zeolit dan macam-macam zeolit yang dapat saya presentasikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.